kontraktornya siapa? Tahu ya. Lu Bapak kerja sama siapa? Mandornya siapa? Mana mandornya? Coba. Yang sana coba Bapak lihat kerja. Coba sini, ayo sini. Nanti kok saya minta dihentikan dulu pekerjaannya. Kontraktornya ngadep saya. Coba nih. Ya, Pak. Pak Mandor. Halo. Pak Mandor, saya Deddy Mulyadi, saya Bapak tunggu di sini. Proyeknya saya hentikan kalau Bapak nggak datang. Bapak jangan ngumpet, sini. Peristiwa bermula saat Kang Deddy Mulyadi melintasi jalur provinsi yang trotoarnya baru saja selesai ditata dengan rapi. Namun, pemandangan mengecewakan justru terlihat. Tanah galian dibiarkan menumpuk di atas trotoar tanpa alas terpal, membuat fasilitas yang bersih menjadi kumuh dan becek. Sikap tegas KDM langsung muncul saat mengetahui bahwa proyek ini dilakukan tanpa SOP yang benar. Tidak hanya masalah estetika, KDM juga menemukan fakta miris bahwa para pekerja kasar ini tidak dibekali kartu BPJS ketenagakerjaan oleh pihak kontraktor. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian besar dalam manajemen proyek, di mana keselamatan pekerja dan kebersihan fasilitas negara dianggap sepele demi mengejar keuntungan semata. Habis ini yang belakang pun ditinggalin, habis kerjaan tinggalin. Kebiasaan penggali salpungan. Ini kerjaan apa namanya? Iya, itu biasanya begitu. Gali-gali tinggalin, gali-gali tinggalin. Habis ngambil untung pergi. Ya kan harusnya dihitung. Kerjanya bagaimana, habis kerja dibersihin. Mandornya di mana? Mesnya di mana? Jauh kan sana dari belakang ini. Sekarang lagi jalan sini enggak? Coba lihat Bapak dulu ya. Ini kan kalau gak dibiarin terus sampai sana lagi. Saya yang ngebersihin, Bapak yang ngotorin. Mandornya nggak mikir, kontraktornya juga sama, nggak mikir. Kontraktornya siapa ini? Lu Bapak ini kerja, saya nanya, Bapak pakai BPJS, dikasih BPJS ke sama kontraktor? Enggak, Pak. Kita mah tahunya disuruh sama mandor kerja begini. Enggak, gini Pak. Bapak kan kerja di kerjaan proyek. Kan harusnya Bapak ini dilengkapi BPJS. Ada petunjuk teknis kerja, ada mandor yang mendampingi. Bapak bekerja begitu nggak sekarang? Bapak dapat BPJS nggak? Iya Pak, nggak ada. Kan setiap pekerjaan pemerintah maupun BUMN harus dilengkapi BPJS. Kalau kepancong kakinya harus ada yang obatin. Memang nggak pakai tamurnya, nggak ada apa-apanya Pak. Sampai Bapak nggak tahu kontraktornya siapa? Tahu. Nggak tahu kontraktornya siapa? Saya tahu Pak. Hah? Katanya juga saya nggak tahu. Budi mana? Upana sabar sampai upana. Borong Pak, sisinya Pak. Nggak mati, dimatiin kan mandornya? Dimatiin, nggak akan kesini. Nah, kantornya di mana saya nanya? Kantornya di mana saya samperin? Oh. Pak Mandor. Halo. Pak Mandor, saya Deddy Mulyadi, saya Bapak tunggu di sini. Proyeknya saya hentikan kalau Bapak nggak datang. Bapak jangan ngumpet, sini. Saya tunggu di sini. 10 menit saya tunggu. Ayo beresin dulu. Nggak boleh dulu kerja sebelum dibersihin. Kan harusnya kalau kerja begini Pak, saya kasih tahu Pak cara kerja begini. Nih dengerin Pak. Bapak kalau kerja begini, ini ditutup dulu pakai terpal. Jadi nyimpen tanah di atas terpal. Tah, marane sia gawe teu bener carekan ku aing.
Kebetulan ya si Sulam. Tadi ke mobil pakai bodas ya. Pak. Mana? Ini Pengawas Bapak mandornya. Pengawas Pak. Ya pengawas. Bapak kerja ngawasin nggak? Saya nanya. Richard kerja Bapak nggak ngawasin kerja? Enggak, saya tanya. Bapak kerja ngawasin nggak? Saya nanya ngawasin. Ini bukti Bapak kerja nggak diawasin? Ini pekerjaan siapa? Saya Pak. Ini fasilitas siapa? Fasilitas Pemprov. Baru selesai dibangun. Perasaan Bapak bagaimana kalau Bapak sudah punya perencanaan ngisi-ngisiin duit untuk membangun agar rakyat dapat fasilitas bagus, Betul. terus kemudian dibikin begini oleh Bapak? Nanti ini akan kita kembali. Enggak, bekas di sana pun Bapak nggak benar ternyata. Yang garis-garis sepadan jalan tuh hilang, Pak. Saya minta berhenti kerja. Nggak boleh ada kegiatan lagi. Saya cabut izin. Izinnya dari mana ini? Ya, saya minta hari ini PU-nya terus saya cabut. Nggak diizinin lagi. Saya minta besok sudah bersih, Pak. Saya minta bersihin lagi. Coba nih, Pak. Ini nggak akan bisa kembali ke awal. Terus yang kedua Pak, ini sistematika kerja ya. Sistematika kerja. Pegawai tadi itu tidak tahu dia kerja di kontraktor siapa. Oh. Mereka tidak dilengkapi BPJS. Kan harusnya, sepengetahuan saya, setiap ada kontrak kerja, itu pasti ada jaminan BPJS ketenagakerjaan. Mereka nggak dapat loh Pak. Terus mereka nggak dapat kontrak kerja. Mereka tidak tahu ini kontraktornya siapa, PT apa mereka nggak tahu. Coba Bapak gimana kerjanya? Kurang sosialisasi Pak dari. Bukan sosialisasi, harusnya mereka kerja itu dikasih tahu Pak. Iya. Bapak kerja di sini, kontrak nilainya sekian. Iya. Ini kartu BPJS-nya selama Bapak bekerja, Bapak mendapat jaminan tenaga kerja. Ya, siap. Ya teh kumaha si kontraktor teh? Jadi kurang. Bukan, informasi dari- memang kebiasaan begini. Iya, Pak. Ini pekerjaan kayaknya disubkan lagi. dari PT ke Mantor. Kan? Bapak yang dapat sub. Kita dari PT Intannya Pak. Bapak di PT Dari Intannya PT bagian Intannya. apa? Pengawas lapangan. Bagas pengawas lapangan. Ya. Sini sih Pak Kadia. Sini nih. Ini harus dibenerin. Bukan hanya kontraktor ini loh. Hampir kontraktor pemerintah juga kayak gini. Nggak bener. Ya. Pak, Bapak boga BPJS tuh. Tenaga kerjaan nggak ada kan? Bapak nggak tahu kontrak kerja. Nggak tahu hak dan kewajiban kerjanya. Kumaha itu kontraktor teh? Siap. Bilang sama Bu Intan nggak boleh begini. Siap. Ya. Aing mah beresan sih ya. Kan kudu beres. Kudu bersih deui. Tapi gawe urang heula. Nya sebenarnya kudu bener heula. Ya. Pembangunan bukan sekadar mendirikan fisik, tapi juga tentang menjaga dan menghargai apa yang telah dibangun. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa profesionalisme dalam bekerja adalah bentuk tanggung jawab moral kepada publik. Jangan sampai atas nama proyek pembangunan, kita justru merusak fasilitas yang ada dan mengabaikan kesejahteraan mereka yang bekerja di lapangan. Mari kita kawal bersama setiap pembangunan di lingkungan kita agar tetap berjalan pada jalurnya. Mangga.